Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan menjelaskan setiap makhraj dan hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nas ayat pertama. Di metode Akbariyah kami menyebutnya dengan istilah qira'atut tajwidil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, kita akan menjelaskan makhraj dan hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nas ayat pertama ini. Huruf Qaf adalah huruf yang keluar dari pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Huruf Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ada hamzah berbentuk alif yang dikenal juga dengan istilah hamzah kotok. Adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian huruf Ain, tenggorokan bagian tengah. Huruf Ainnya berharokat dhammah diikuti wawu sukun. Wawunya sendiri keluar dari bibir. Maka setiap ada dhammah diikuti wawu sukun, maka terjadi mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya 2 harokat. Dan semua bacaan panjang atau bacaan mad itu keluar dari rongga mulut. Ada huruf Zal, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Ada huruf Ba, huruf bibir. Huruf Ro adalah huruf ujung lidah bertemu langit-langit bagian belakang. Ro-nya sendiri punya hukum tajwid karena dia berharokat fathah, maka dia termasuk ro yang tebal atau dalam istilah tajwid dikenal dengan istilah tabkhim, tebal. Ada huruf Ba. Huruf Ba itu huruf bibir bertemu dengan alif lam idgham syamsiyah. Nah, alif lam idgham syamsiyah itu ditandai dengan alif dan lamnya tidak terbaca karena dia bertemu dengan huruf yang bertasydid atau dia bertemu dengan huruf syamsiyah. Kemudian ada alif di sini yang bisa dikategorikan juga sebagai hamzah wasol. Artinya alifnya bisa terbaca menjadi A ketika kita ibtida atau memulai di bacaan ini. Tapi ketika kita wasol atau melanjutkan bacaan dari huruf sebelumnya, maka alif ini tidak bisa terbaca. Makanya dia dikategorikan sebagai hamzah wasol. Ada huruf nun. Huruf nun itu keluar dari ujung lidah bertemu langit-langit bagian tengah. Kemudian nunnya bertasydid, maka dia termasuk bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Bacaan berdengung. Jadi ketika ada nun bertasydid dan ada juga mim bertasydid misalnya, maka dua huruf ini dikategorikan sebagai gunnah asli atau bacaan yang berdengung. Dan semua bacaan berdengung keluar dari hidung atau rongga hidung. Kemudian karena nunnya berharokat fathah diikuti alif layyinah. Jadi alif layyinah itu artinya alif yang berfungsi sebagai tanda panjang. Maka seharusnya terjadi mad tabi'i atau mad asli. Tapi karena kita berhenti atau wakaf di akhir ayat ini dan ada huruf yang disukunkan, maka terjadi mad arid lissukun yang panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat, hingga sampai 6 harokat. Nah, itu disebut sebagai mad arid lissukun.
Kemudian setiap panjang keluar dari rongga mulut. Jadi rongga mulut itu berfungsi ketika ada tanda panjang. Semakin panjang maka semakin berfungsi rongga mulut kita. Ada huruf sin. Huruf sin itu adalah huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu gigi seri bawah. Nah, itulah penjelasan makharijul huruf dan ilmu tajwid dari surah An-Nas ayat pertama ini. Malikin nas. Baik, kita akan jelaskan makhrajnya beserta ilmu tajwidnya. Mim huruf bibir, lam ujung lidah bertemu langit-langit bagian depan, kaf pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya, bertemu dengan alif lam idgham syamsiyah. Nah, untuk akhir ayat ini sama dengan penjelasan pada video sebelumnya di ayat pertama. Tetapi tidak apa-apa, kita jelaskan kembali. Jadi alif lam idgham syamsiyah itu bisa kita tandai dengan alif lam bertemu dengan huruf yang bertasydid. Bedanya dengan alif lam idhar qamariyah adalah kalau alif lam idhar qamariyah lamnya terbaca karena dia sukun. Namun kalau alif lam idgham syamsiyah, alif dan lamnya tidak terbaca. Langsung lompat ke huruf yang selanjutnya, yaitu huruf bertasydid atau huruf syamsiyah. Huruf nun, makhrajnya di ujung lidah bertemu langit-langit bagian tengah. Kemudian karena nunnya bertasydid, maka dia termasuk bacaan gunnah asli, yaitu didengungkan atau ditahan lama. Dan setiap dengung keluar dari hidung atau rongga hidung. Lanjut, karena nunnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka di sini seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena kita berhenti pada ayat ini dan ada huruf sin yang kita sukunkan, maka tadinya adalah mad tabi'i berubah menjadi mad arid lisukun. Jadi mad arid lisukun itu bersyarat dia harus berhenti, kemudian ada huruf yang disukun dan terjadi mad sebelumnya. Jadi bukan cuma mad tabi'i, tetapi juga bisa mad yang lain. Misalnya kalau ada mad badal, ada mad tamkin, panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan semua panjang keluar dari rongga mulut. Huruf sin adalah huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu gigi seri bawah. Kita lanjut pada ayat ketiga. Ilahin nas. Jadi ada hamzah qata atau hamzah berbentuk alif, itu keluar dari tenggorokan bagian bawah. Lamnya ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah panjang atau fathah berdiri, maka dia termasuk mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya 2 harokat dan semua yang panjang keluar dari rongga mulut. Ada H besar di sini. Itu keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nah, kemudian kembali lagi bertemu dengan alif lam idgham syamsiyah. Saya kira ini penjelasannya sama dengan ayat 2. Ya, jadi tidak perlu kita jelaskan kembali, cukup dipahami dari ayat 1, ayat 2, dan sekarang ayat 3 pun sama. Min syarril waswasil khannas. Baik, kita akan jelaskan makhraj dan hukum tajwidnya. Huruf mim, huruf bibir, nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah.
Karena nunnya sukun, kemudian bertemu dengan huruf shin yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki. Artinya disamarkan disertai dengung. Dan setiap dengung itu pasti keluarnya dari rongga hidung atau hidung. Untuk di level 1, ikhfa hakiki ini belum ada pembagian. Cuman di level 2, ikhfa hakiki kita sudah bagi menjadi 3. Jadi untuk bacaan ini dia termasuk ikhfa hakiki ausat atau pertengahan. Kemudian ro itu ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Ro-nya sendiri karena berharokat kasroh, maka dia termasuk ro yang tipis atau tarkik. Kemudian dia bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Nah, ini sudah kita dapat alif lam idhar qamariyah. Ini ditandai dengan lamnya yang sukun. Kalau sebelumnya kita membahas tentang alif lam idgham syamsiyah, alif dan lamnya tidak terbaca sama sekali. Nah, untuk alif lam idghar qamariyah ini lamnya terbaca karena dia berharokat sukun. Makanya dia dikategorikan sebagai idhar qamariyah. Artinya lamnya dibaca jelas. Bertemu dengan huruf waw. Huruf waw ini adalah huruf bibir dan termasuk salah satu dari huruf qamariyah. Kemudian ada sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ada waw kembali huruf bibir, karena wawnya berharokat fathah diikuti alif layyinah atau alif mat, maka terjadi mat tobi'i, panjangnya 2 harokat dan semua yang panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian ada sin lagi, ini huruf sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Dan terdapat tanda wasol di sini. Lam alif artinya dalam kaidah ilmu tajwid kita tidak dianjurkan untuk berhenti. Berarti kita harus melanjutkan bacaan. Bertemu dengan alif lam idghar qamariyah sama seperti tadi. Alif lam idghar qamariyah itu ditandai dengan lamnya yang sukun. Bertemu dengan huruf kha, ya huruf kha ini salah satu juga dari huruf qamariyah. Huruf kha sendiri keluar dari tenggorokan bagian atas. Kemudian ada huruf nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka terjadi gunnah lagi. Gunnah artinya dibaca dengung atau ditahan lama dan semua dengung keluar dari hidung. Saya kira ini sama penjelasannya dengan ayat pertama, kedua, dan ketiga. Karena untuk surah An-Nas ini semua akhirnya adalah kata An-Nas, ya. Meskipun di sini ada Al-Khonnas, itu sama saja terjadi mad adli sukun. Untuk penjelasannya mungkin teman-teman sekalian bisa kembali di ayat pertama, kedua, dan ketiga. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada hamzah wasol yang dibaca karena kita ibtida atau memulai bacaan pada kata alladzi. Kemudian ada hukum alif lam syubbiha bisyamsiyah atau dalam kitab Hidayatul Rahman fi tajwidil Quran disebut juga dengan alif lam mulhaq bisyamsiyah. Kenapa seperti itu? Karena ini ada perbedaan dari hukum alif lam idgham syamsiyah. Ketika kita melihat kembali pembahasan sebelumnya, alif lam idgham syamsiyah itu ditandai dengan alif dan lamnya tidak terbaca sama sekali. Tapi khusus untuk bacaan ini alladzi
lamnya langsung bertasydid. Makanya disebut sebagai alif lam syubbiha bisyamsiyah. Lamnya sendiri keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ada huruf zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Zalnya sendiri berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi mat tobi'i yang panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Dan ternyata di sini ada 2 huruf ya yang berdekatan. Kemudian ya pertama sukun dan yang kedua hidup, maka seharusnya terjadi idgham mutamatsilain. Tapi karena terjadi mat sebelumnya, maka mat lebih kuat daripada idgham mutamatsilain. Jadi idgham mutamatsilainnya gugur. Sehingga yang terjadi di sini adalah takhallus bil mat. Jadi mat lebih kuat terjadi daripada idgham mutamatsilain. Ada wawu, huruf bibir, sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ini sama juga 2 wawu dan sin. Saya kira sama seperti sebelumnya. Kemudian kita lanjut huruf fa. Fa itu keluar dari bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i. Panjang 2 harokat, setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ada sode, keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ada dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat dhammah diikuti wawu sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi mat tobi'i. Panjang 2 harokat dan setiap yang panjang keluar dari rongga mulut. Ada ro yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Ro-nya sendiri memiliki hukum bacaan yang tipis karena dia berharokat kasroh atau tarkik. Dan kembali lagi dia bertemu dengan kata an-nas. Ya, saya kira ini sama dengan pembahasan sebelumnya, terutama di ayat 1. Ayat 1 dan 2 kita telah jelaskan kata an-nas ini. Terjadi alif lam idgham syamsiyah, terjadi gunnah dan kemudian terakhir mad arid lisukun. Jadi silahkan teman-teman ketika ingin kembali membahas tentang kata an-nas ini, silahkan kembali melihat videonya pada ayat pertama dan kedua. Minal jinnati wan nas. Penjelasannya, mim huruf bibir, nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, bertemu dengan hukum alif lam idhar qamariyah. Alif lam idhar qamariyah itu ditandai dengan lamnya yang sukun, kemudian dia bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol, huruf jim, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, sehingga dia termasuk hukum bacaan gunnah. Artinya dengung atau ditahan lama. Kemudian setiap dengung keluar dari hidung. Ada tak marbutoh yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ada wawu, huruf bibir, wawunya berharokat fathah diikuti alif, maka seharusnya terjadi mat tobi'i. Tapi karena dia bertemu dengan tasydid, maka mat tobi'inya gugur.
Inilah yang kemudian disebut dengan istilah takhallus bil hadfi. Berbeda dengan sebelumnya, pada ayat 5 terdapat hukum bacaan takhallus bil mad. Nah, untuk ini matnya gugur. Jadi yang berlaku adalah takhallus bil hadfi. Kemudian yang terakhir, kembali lagi kita bertemu dengan kata an-nas. Ini saya kira sama dengan pembahasan sebelumnya. Jadi teman-teman cukup memutar kembali ayat 1 dan 2. Di situ insya Allah lengkap penjelasannya. Saya kira cukup. Alhamdulillah selesai pembahasan qiraatut tajwidil Quran pada surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Nah, untuk teman-teman yang ingin mahir atau menguasai makharijul huruf dan ilmu tajwid, bahkan sampai pada pembahasan Gharibul Quran, insyaallah kita punya program sertifikasi Quran nasional metode Akbariyah. Insyaallah level 1 sudah bisa qiraatut tajwidil Quran, apalagi ketika lanjut level 2 itu lebih detail lagi. Kita akan mempelajari juga sifat-sifat huruf. Nah, untuk qiraatut tajwidil Quran yang kami share di sosial media ini, itu sebenarnya belum lengkap. Karena belum membahas tentang sifat-sifat huruf. Baik, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.